Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guru inovatif, pelatihan dari guru inovatif Microsoft Team? Perkenalkan saya Fenty Inayati, salah satu peserta dari pelatihan Microsoft Team, akan sedikit berbagi mengenalkan tentang apa itu Microsoft Teams. Yang pertama saya akan memperkenalkan bahwa Microsoft Teams itu adalah salah satu layanan dari Microsoft untuk berkomunikasi dan berkolaborasi baik secara personal maupun dalam sebuah organisasi. Bisa dilakukan berbagai kegiatan ya, seperti telekonferensi, misalkan rapat video, kemudian mengedit berkas bareng-bareng. Jadi misalnya membuat proposal bisa dilakukan secara kolaborasi, saling mengedit satu sama lain. Nah, aplikasi-aplikasi Microsoft lainnya ini saling terintegrasi. Bahkan yang paling hebatnya lagi bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya seperti Webex dan lain sebagainya. Nah, secara umum Microsoft Teams ini adalah aplikasi peningkatan dari Sky for Business. Nah, fungsi dari Microsoft Teams itu sendiri bisa dipakai untuk kebutuhan bisnis tentu ya. Nah, kita pun di dunia pendidikan bisa menggunakan Microsoft Teams. Misalnya kita akan rapat ya, mengkoordinasikan rapat, misalkan kemudian memanggil anggota rapatnya melalui video, misalkan kemudian banyak fungsi-fungsi Microsoft Teams di sini yang dilakukan untuk keperluan bisnis maupun pendidikan yang tentunya sangat bermanfaat. Nah, intinya di Microsoft Teams ini salah satu aplikasi kolaborasi yang hebat ya, yang bisa membantu tim Anda yang bisa tetap terorganisir, bisa melakukan percakapan. Nah, semua itu dilakukan di satu tempat. Nah, selanjutnya untuk efektivitas waktu, saya akan memulai dari bagaimana cara menginstal. Jadi diawali dari instalasi Microsoft Teams di laptop. Sudah siap ya? Yang pertama di browser itu diketikkan ya kata-kata Microsoft Teams. Nah, diketikkan kata Microsoft Teams, kemudian klik. Setelah klik, cari download desktop. Jadi di sana ada download desktop, kemudian klik. Nah, tunggu sebentar, akan ada tampilan seperti ini. Nah, kemudian download for desktop. Nah, ada tampilan seperti ini. Kemudian download Teams. Nah, karena saya sudah menginstal ya, langsung saja cari aplikasi Microsoft Teams-nya. Nah, kita buka file setelah mendownload tadi ya caranya. Kemudian kita buka file dari Microsoft Teams ini. Nah, tunggu nanti akan muncul. Ditunggu dulu ya, harap bersabar. Nah, sudah mulai. Nah, kemudian nanti akan muncul gambar instalasi Microsoft Teams. Sudah ya. Nah, kemudian kita akan buka. Nah, setelah seperti ini muncul ya tampilan program dari Microsoft Teams ini. Langkah pertama adalah coba isikan emailnya. Tentunya emailnya yang sudah diberikan oleh master trainernya masing-masing. Misalnya saya inayativenti@guruinovatif.com, guruinovatif.com, kemudian sign in. Setelah sign in, nah tunggu sebentar, nanti akan muncul. Tunggu ya, harap bersabar. Nah, di sini, nah, enter passwordnya. Kemudian passwordnya itu silahkan diisi dari password yang sudah diberikan oleh master trainernya masing-masing. Sign in dulu. Nah, loading ya. Harap tunggu sebentar, tunggu sampai loading selesai. Nah, selanjutnya
Nah, ini muncul ya program aplikasi Microsoft Teams ini sudah muncul. Nah, selanjutnya saya pun akan sharing tentang bagaimana instalasi Microsoft di HP. Yang pertama adalah buka Play Store. Kemudian setelah buka Play Store, ketik kata-kata Team. Nah, setelah itu cari dan klik aplikasi Microsoft Teams. Kemudian install, tunggu sebentar. Selanjutnya adalah buka. Sudah ya untuk HP. Sekarang adalah bagaimana kalau installnya di web browser. Kalau di web browser, yang pertama adalah buka browsernya. Setelah buka browser, ketik Microsoft Teams, cari. Nah, kemudian ketika sudah ada, klik Microsoft Teams. Selanjutnya adalah login. Nah, sign in ya. Nah, masukkan email dari master trainer yang sudah diberikan. Nah, ini kalau saya inayativenti@guruinovatif.com. Next. Nah, selanjutnya masukkan password dari yang sudah dibuat ya. Kemudian next dan selesai. Nah, selanjutnya kita akan lihat tampilan program dari Microsoft Teams. Masih loading, harap sabar ya. Nah, ini dia tampilan dari program Microsoft Teams. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu yang bisa dilihat oleh semuanya. Kita lihat satu-satu. Yang pojok kiri atas ada kata-kata apa? Aktivitas. Ada aktivitas. Di sana adalah merupakan kanal informasi mengenai aktivitas yang ada di Microsoft Teams seperti assignment, misalnya aktivitas kelas, kalender dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada assignment, kemudian ada calls ya, ada panggilan, kemudian assignment dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya kita langsung pada chat atau obrolan. Untuk chat ini adalah kanal untuk berkomunikasi dengan baik secara individu bisa maupun kelas ataupun berkomunikasinya ya, bukan hanya melalui teks saja, tetapi panggilan secara audio maupun video. Nah, ini bisa dilihat isi dari chat atau obrolan yang sudah ada. Nah, misalnya kita contohkan ya, misalnya ingin chat kepada salah seorang dari, misalnya saya chat kepada Ibu Gilang misalnya. Nah, misalnya saya ingin mengechat salah satu teman saya. Nah, di sini masukkan nama ya, Ibu Gilang Asri Devianti. Nah, sudah. Kemudian saya ingin memberikan pesan, Bu, kita buat kelas untuk meeting hari ini. Nah, kemudian seperti ini, kemudian send. Nah, atau kita ingin menggunakan misalkan yang ada di sini ya. Misalnya di sini ada seperti biasa, ada bold, ada bagaimana nanti dimiringkan, nah di sini ada cut ya, ada format yang isinya seperti biasa ya, misalkan menebalkan, ada memiringkan, garis bawah dan sebagainya.
Nah, fungsinya seperti itu. Kemudian selanjutnya juga untuk mengatur apakah informasi yang kita sampaikan itu standar, penting, atau mendesak. Selanjutnya juga di sini ada apakah lampiran kita yang akan kita lampirkan itu bisa diambil dari OneDrive atau mengunggah dari komputer. Kemudian di sini juga sama ya, ada emot-emot. Nah, ini emot tertawa, misalkan emot senang dan sebagainya. Kemudian juga ada GIF, ya, GIF juga tersedia. Misalkan, nah, kita ingin memberikan apresiasi pada yang lain, misalkan dengan GIF. Selanjutnya juga di sini ada stiker juga tersedia ya, stiker. Nah, ini stiker-stiker yang sudah tersedia seperti ini, ada dari planet-planet, misalkan ada kategori buah-buahan, ada hewan misalnya. Nah, selanjutnya juga, nah, bagaimana ada juga jadwal rapat ya, ingin menjadwalkan rapat, di sini ada. Bisa dilihat, misalkan saya ngajak ke Bu Gilang, misalkan akan diadakan rapat. Nah, sudah ya. Selanjutnya di sini juga tersedia di chat itu stream ya, stream. Kemudian price dan juga pesan ini ya, bisa diambil dari news, dari place, dari stock, ada weather, dari YouTube, Wikipedia dan sebagainya. Nah, ini di kanal chatting. Nah, ini di sini juga bisa melalui audio ya, panggilan audio bisa juga, ini video call juga bisa, jadi lengkap. Nah, ini selanjutnya kita akan lihat-lihat. Sudah ya, sudah cukup untuk obrolan, kita langsung saja pada Teams. Nah, ini kita langsung saja pada Teams. Nah, Teams ini merupakan kanal untuk melihat ataupun mengelola tim ya. Di sini bisa nah, di sini ada beberapa yang sudah berkomunikasi ya, beranda-beranda yang sudah dibuat oleh kelas guru inovatif, kelas Jabar 5. Nah, ini yang satu peserta ya, bisa dilihat ada TOT 2020 Jabar 5 Hamdan Kurnia, ada Febiolandia dan sebagainya. Nah, teman-teman juga nanti akan seperti ini ya, yang akan diseminasi hari ini. Kemudian selanjutnya adalah kita, nah, misalnya ingin bergabung atau membuat tim. Nah, misalnya yang pertama bergabung dulu di tim. Nah, di sini untuk bergabung di tim, nanti kelas yang sudah membuat akan berikan kode ya, akan berikan kode kepada kita, kemudian kita masukkan kode yang sudah dibuat, misalnya 2421. Nah, kita bergabung dengan ini misalkan. Tapi kalau di sini sudah ada kelas-kelas ya yang bisa diakses secara publish. Nah, ini langsung saja gabung ke tim, misalnya di sini ada sudah bergabung ke tim. Misalkan ini ada di pinggirnya ada registration tim 1819. Bisa langsung klik gabung ke tim. Nah, seperti ini. Sudah untuk bergabung, selanjutnya misalkan ingin membuat tim. Misalkan ingin membuat tim, nah, ini klik. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini, ada tampilan kelas, ada komunitas pembelajaran profesional, staff, dan lainnya. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan ada tugas untuk membuat kelas. Nah, kita langsung saja klik kelas yang ada di fitur ini. Nah, misalnya Bapak Ibu membuat kelas ya. Di sini misalnya nama kelasnya, misalnya kelas
Nah, ini. Nah, ya saya ketik kelas Jabar 5 2020. Nah, nanti Bapak Ibu akan ada salah satu tugas untuk membuat kelas, misalnya kelas Jabar 5 2020. Untuk deskripsinya ini opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang nanti juga Bapak Ibu akan ditugaskan bagaimana cara memasukkan siswa misalnya. Bapak Ibu sudah membuat kelas Jabar 5 2020. Bagaimana cara memasukkan siswa ke dalam kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat? Nah, misalnya kita ingin memasukkan Pak Abdul Malik misalkan sebagai salah satu murid kita misalnya. Klik. Kemudian satu lagi misalnya kita tambahkan misalnya Pak Hariswandi misalnya. Pak Hariswandi kita masukkan. Nah, tambahkan. Sudah ya. Dan seterusnya ini Bapak Ibu berarti sudah memiliki kelas dengan ada siswa. Nah, kemudian ingin memasukkan guru misalnya, bukan hanya kita saja yang sebagai gurunya, tetapi misalkan master trainer menginginkan beliau dimasukkan sebagai guru. Nah, klik guru, kemudian kita masukkan master trainer kita ya, Pak Adi. Nah, ini Pak Adi Sayapudin, kita masukkan, klik, nah ditambahkan. Kemudian misalnya gurunya satu lagi, kita akan memasukkan trainernya misalkan ada 3, kita masukkan Pak Bu siapa ya yang diklik aja. Nah, ini Bu Gilang Astri misalkan kita tambahkan. Nah, berarti di sini ada 3 trainer ya. Selesai untuk pembuatan kelas dan memasukkan siswa dan guru ke dalam kelas. Selanjutnya kita akan nah ini fungsi dari titik 3 ini. Nah, di sana misalnya kita akan mengelola tim, kemudian menambahkan saluran, misalkan kemudian menambahkan anggota, kemudian meninggalkan tim, misalkan ingin mengedit, misalkan tautan ya, kita akan mengklik tautan, masukkan ke link, misalkan akan mengelola tag, mungkin di sini juga akan ada menghapus tim, misalkan udah selesai, misalkan bisa dihapus. Nah, selanjutnya dalam tim ini juga, nah bisa ya di sini ada memposting, bagaimana kita nanti bisa memposting, mengunggah ya materi, misalkan di sini misalkan contohnya ya yang postingan itu, nah di sini sudah ada ya postingannya. Nah, misalkan ini ada kuis, ada apa, misalkan mempostingkan. Kemudian selanjutnya adalah ada file. Nah, file di sini apapun yang dipostingkan ada ya di sini. Nah, misalkan ada materi kelasnya. Nah, ini. Kemudian diunggah ya. Diunggah, cari file bisa dari laptop ya atau dari dokumen yang kita punya. Misalnya kita akan memposting PPT misalnya, ini file PPT misalnya. Nah, ini file PPT 1 misalkan kita akan klik nah ini klik, kemudian dibuka dulu ya. Nah, sudah diunggah. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara menyalin sebuah tautan misalkan. Nah, ini menyalin sebuah tautan. Nah, ini salin tautannya. Copy ya, di copy linknya, kemudian kita
Nah, sudah ini terdapat ya. Selanjutnya adalah maksud dari salin tautan di sini. Jadi bisa langsung untuk memudahkan ya. Kita akan salin tautan, kemudian akan dipastekan ya di browser. Nah, sudah dipastikan di browser sehingga memudahkan langsung bisa dilihat di folder general. Nah, di sini bisa dilihat sudah ada di folder general. Selanjutnya adalah maksud unduh di sini. Jadi file yang ada di folder general kita bisa mengunduh. Kita coba untuk unduh ya. Nah, buka. Nah, jadi kita bisa mengunduh folder dari general dan bisa disimpan di file kita. Nah, selanjutnya rasanya sudah cukup ya. Nanti selanjutnya kita akan beralih pada assignment atau tugas. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada channel assignment. Saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi di kanal assignment ini merupakan kanal yang fungsinya untuk melihat ya menu kumpulan-kumpulan tugas dari berbagai kelas. Nah, bisa kita lihat di sini ya tugas-tugas yang sudah dikumpulkan dari berbagai kelas. Misalnya kita lihat Jabar 5 2020 Pentinayati. Nah, tugas yang sudah dikumpulkannya berupa apa? Nah, bisa dilihat di sini. Nah, misalnya kita akan membuat tugas ya, create. Nah, kita klik create. Tugasnya misalnya berupa, nah, kita klik dulu assignment-nya. Kita akan memberikan tugas kepada murid kita atau kepada peserta. Nah, di sini bisa dilihat enter title, misalnya tugasnya kita ketikkan tugas membuat kelas misalnya. Membuat kelas. Nah, di sini bisa dilihat ada instruksinya ya. Misalnya secara spesifik buatlah kelas tim dengan kriteria sebagai berikut misalnya. Dengan kriteria sebagai berikut. Karena ini contoh ya, satu saja misalkan. Kriterianya nah, misalnya satu kriterianya. Buat kelas dengan nama yang sudah ditentukan oleh master trainer misalnya. Jabar 5 2020. Misalnya yang kedua misalnya ya kriterianya masukkan murid minimal 4 orang misalnya. Minimal 4 orang. Sudah ya, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah kita berikan poin, misalkan kita akan berikan poin berapa, misalnya 100 misalnya.
poinnya. Kalau sempurna misalnya kalau komplit 100 misalkan. Kemudian assign to, nah ini dimasukkan ke Jabar 5 2020 Pentinayati. Nah, misalnya ini untuk siapa saja, misalkan all student atau yang sudah ditetapkan misalkan. Kemudian waktunya kapan, misalnya Ahad ya, Juli tanggal 5 2020. Nah, misalkan waktunya jam berapa dikumpulkannya, misalkan jam 11 lebih 59 misalnya. Nah, selanjutnya akan kita lihat langsung assign. Alhamdulillah sudah dibuat ya penugasan, tampilannya seperti ini. Kemudian selanjutnya akan kita lihat dari turn in ini, misalnya dari 4 peserta yang kita kelola, hanya 1 orang yang melakukan tugas, maka akan terlihat 1/4. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan melihat penugasan yang dilakukan oleh peserta kita atau oleh murid kita. Kita masuk di kelas Jabar 5. Nah, tampilannya seperti ini, ada assign yang ini ya, di bawahnya ini yang belum dikerjakan, ada juga yang komplit yang sudah dikerjakan. Tampilannya seperti ini, ada tugas kursus mandiri, tugas pertemuan 1, tugas pertemuan 2, dan tugas pertemuan 3. Nah, sudah checklist, sudah dikerjakan. Kemudian kita akan lihat status tugasnya, klik. Nah, status tugasnya, nah ada respon seperti ini. Tugas kursus mandiri, misalkan ada instruksinya seperti ini. Dan ada feedback dari master trainer kita, tugas diterima komplit. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tidak ada perbaikan. Tetapi kalau kita lihat misalnya tugas yang dibuat oleh peserta, kemudian ada saran perbaikan dari master trainer, maka apa yang harus dilakukan peserta? Nah, kita lihat misalnya ada salah satu tugas yang ada feedback dari master trainer, sesuatu yang mesti diperbaiki, maka peserta harus memperbaiki dulu, dibuka dulu ya tugasnya, kemudian diperbaiki sesuai yang diinginkan atau disarankan oleh master trainer. Selanjutnya klik turn in again. Nah, sudah, artinya kita sudah selesai ya di kanal tugas. Selanjutnya masih semangat ya. Kita lanjut di kanal kalender. Nah, kanal kalender ini merupakan kanal informasi untuk mengatur, misalnya kita akan mengadakan teleconference atau meeting, misalnya ada live event misalkan. Nah, untuk tampilannya seperti kalender biasa, tetapi memiliki detail seperti ada jadwal dan sebagainya. Ada 2 cara untuk misalnya kita akan mengadakan meeting atau webinar atau apa ya, ada 2 cara. Yang pertama, langsung saja cari tanggalnya, misalnya kita ingin mengadakan di tanggal 2 misalnya, di tanggal 2 kita klik tanggalnya. Nah, terus juga jam berapa kita akan melakukan webinar, misalnya jam 13.00 misalnya di tanggal 2. Nah, di sana diklik. Nah, kemudian kita tambahkan judulnya ya, kita akan mengadakan apa. Misalnya pelatihan pembuatan sway misalnya. Nah, pelatihan pembuatan sway.
Nah, kemudian di sini ada tambahan peserta wajib, ini opsional ya, tidak bersifat wajib. Kemudian kita tentukan tadi sudah ya tanggal 2 jam 1. Nah, sudah terlihat di sini tampilannya seperti ini, ada tanggalnya, ada jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa misalnya ya. Kemudian kita atur apakah akan dilakukannya itu. Nah, ini klik. Ini adalah untuk mengatur apakah seharian penuh atau dari jam berapa dan jam berapa. Kemudian di sini ada klik, misalkan akan diadakannya itu setiap hari atau bersifat harian atau hanya setiap Jumat saja atau setiap bulan keberapa. Nah, di sini bisa diatur. Tetapi untuk sekarang kita aturnya tidak berulang karena hanya dilakukan pada tanggal 2 Juli 2020 jam 13.00. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini ada tambahan saluran. Nah, di sini bisa dimasukkan ya. Misalnya kita masukkan kelas Jabar 5 2020 misalnya. Nah, untuk lokasi mungkin tidak usah ya, tidak usah ditambahkan. Nah, selanjutnya untuk detail rapat bisa dijelaskan di sini. Kemudian kirim, kita kirim. Nah, sehingga di kalender bisa dilihat ya, pada tanggal 2 akan diadakan pelatihan pembuatan sway di kelas Jabar 5 Fenty Nayati. Sudah selesai untuk kalender. Cara yang kedua adalah new meeting atau kita akan mengadakan rapat baru. Nah, sama ya seperti tadi, misalkan kita akan melakukan apa setelah selesai tadi, misalkan pelatihan OneNote, misalkan kemudian kita ketikkan saja, misalkan kita akan mengadakan pelatihan pembuatan form misalnya, pembuatan form misalnya. Nah, kemudian seperti tadi ya. Nah, ini untuk tambahan peserta seperti ini. Nah, ini kita ketikkan. Kalau di sini kita ketikkan akan ya kita setting misalnya. Nah, misalkan kita masukkan murid-murid yang harus mengikuti pelatihan ini, misalnya kita masukkan master trainer kita Pak Adi Saifuddin, misalnya kita masukkan juga Pak Arif Mulyana, terus satu lagi misalnya kita masukkan peserta yang wajib mengikuti pelatihan, misalnya Bu Ani Sumiani, misalkan. Nah, sudah. Kemudian kita setting tanggalnya sekarang. Setting tanggal, kita akan mengadakannya tanggal 4 Juli misalnya, tanggal 4 Juli dari 14.00 sampai 15.00 misalnya, sampai 15.00. Nah, jadi durasinya 1 jam ya. Nah, 1 jam sudah. Nah, kita setting tidak berulang misalkan. Kemudian salurannya kita tambahkan kelas match misalkan, atau kelas kelas Jabar 5 misalkan 2020. Nah, lokasinya tidak usah ya. Nah, selanjutnya untuk detail rapat bla 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 kita jelaskan, kita kirim dan akan terlihat di tanggal 4 sudah terjadwalkan ada agenda pelatihan pembuatan form seperti ini. Selanjutnya masih semangat, kita akan lanjutkan pada fungsi dari titik 3 di sana ya. Fungsi dari titik 3 itu untuk apa? Oh ya, calls dulu. Nah, ini misalkan kita bisa memanggil misalnya peserta yang sudah kita tetapkan tadi, misalnya kita panggil. Nah, misalnya kita panggil salah satunya. Nah, sudah bisa ke grup, bisa juga ke individu. Misalkan kita lakukan panggilan ke salah satu, nah, misalnya ke Ibu Gilang misalnya. Sudah ya.
sudah. Nah, atau kita panggilannya ke grup misalnya. Nah, ini ke Jabar 5. Nah, sudah. Atau selain audio juga bisa dengan panggilan video. Nah, misalkan langsung kita panggilan video. Nah, sudah selesai ya. Jadi misalkan kalau kita sudah siap akan pelatihan ini, misalkan peserta kita belum hadir, bisa kita lakukan melalui video call maupun video yang audio. Selanjutnya adalah Bapak Ibu guru inovatif yang hebat. Nah, untuk file, nah di sini merupakan kanal tempat pengelolaan file, baik itu filenya yang baru saja ya, misalkan yang baru saja digunakan seperti ini ya, kemudian atau file-file yang ada di Microsoft Time. Dan ada penyimpanan di OneDrive, mungkin nanti akan dijelaskan pada sesi OneDrive yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sudah selesai untuk file. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini ada titik 3 di bawah file ini. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menambahkan aplikasi ke dalam Microsoft Teams. Misalnya kita coba ya. Kita coba klik. Nah, misalkan kita akan memasukkan Webex. Nah, kita ketik Cisco Webex Meeting. Klik, nah kita akan tambahkan, dan nanti akan tampil. Nah, jadi ada Cisco Webex. Sudah ya, di antara fungsi titik 3 itu. Jadi untuk menambahkan aplikasi ke dalam Microsoft Time. Selanjutnya adalah, nah ini di profile itu misalnya kita ingin ganti profile ya. Ganti profile dulu misalkan ubah gambar misalkan, nah unggah foto atau sudah saja ya, atau sudah saja. Nah misalkan kita seperti ini, nah udah. Terus ada apa saja yang harus kita lihat misalnya di sini ya, statusnya online misalkan, atau kita online lagi sibuk misalkan, kita sedang tidak ingin diganggu misalkan di sini ya, seperti terbiasa misalkan ada segera kembali, atau kita bisa bikin sendiri, bisa mereset status misalkan. Nah, kita bikin sendiri misalkan sedang mengerjakan OneNote misalkan, sedang mengerjakan OneNote. Nah, kemudian selesai, nah akan tampil seperti ini. Kemudian setelah mengedit status, nah ini ada save atau disimpan. Nah, untuk disimpan di sini, nah jadi pesan yang disimpan akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada pengaturan ya, untuk pengaturan atau setting. Kalau yang dalam bahasa Inggrisnya ya setting, kalau ini mungkin sesi bahasa Indonesia ada pengaturan. Nah, di sini akan diatur untuk setting atau pengaturan, akan mengatur Microsoft itu sendiri. Nah, selanjutnya ada, nah ini misalkan Zoom ya, ini Zoom-nya. Nah, karena saya masuknya dari browser sehingga tidak ada tampilan Zoom, tapi kalau yang dari aplikasi akan ada tampilan Zoom untuk mengatur, memperbesar atau memperkecil Microsoft Teams. Nah, selanjutnya akan kita lihat ada keyboard shortcut, atau kalau di Indonesia kan ya ada pintasan keyboard. Nah, ini untuk mengetahui tombol cepat untuk mengakses menu. Nah, misalnya di sini sudah dilihat ya. Misalkan kita ingin langsung membuka aktivitas, langsung Ctrl Shift 1 misalkan. Kemudian kita lihat coba ya, misalkan satu saja kita langsung misalkan
Ctrl Shift 1. Nah, di sini langsung masuk pada kanal aktivitas. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada about atau tentang. Nah, ini mengetahui program aplikasi tim secara lebih lanjut atau lebih detail. Kemudian ada unduh aplikasi desktop. Nah, ini tentunya untuk mengunduh aplikasi desktop. Dan ada unduh aplikasi seluler. Nah, tentunya adalah mengunduh aplikasi seluler. Ada logout atau keluar. Nah, kalau kita ingin logout atau keluar. Alhamdulillah untuk pengenalan sedikit tentang Microsoft Teams. Saya sudah sharing sedikit ya, walaupun baru mengenal sedikit, saya juga mohon maaf bila penjelasannya kurang bisa dipahami. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan Microsoft Teams Guru Inovatif Indonesia. Jayalah terus Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.